Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah SAW yang paling awal memeluk agama Islam atau disebut juga dengan as-sabiqunal awwalun. Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 572 Masehi di Mekah. Beliau berasal dari keturunan Bani Taim, suku Quraisy. Abu Bakar merupakan khalifah pertama yang dibaiat atau ditunjuk oleh umat Islam. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafa. Berdasarkan keadaan saat itu, di mana kepercayaan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW lebih banyak menarik minat anak-anak muda, orang miskin, kaum marginal, dan para budak. Sulit diterima bahwa Abu Bakar justru termasuk dalam mereka yang memeluk Islam dalam periode awal dan juga berhasil mengajak penduduk Mekah dan kaum Quraisy lainnya mengikutinya memeluk Islam. Lantas, bagaimanakah kisah masuk Islamnya sahabat yang mulia Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, menurut pendapat yang sahih, nama asli Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi atau lebih dikenal dengan julukan Abu Bakar Ash-Shiddiq bin Quhafa. Beliau radhiyallahu anhu dilahirkan di Mina. Nasab atau garis keturunannya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada seseorang yang bernama Murrah. Murrah adalah kakek moyang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu menikahi dua wanita pada masa jahiliyah, Qutailah binti Abdul Uzza dan Ummu Ruman binti Amir. Setelah memeluk Islam, beliau menikahi dua wanita lagi, Asma binti Umais dan Habibah binti Kharijah bin Zaid. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sosok yang patut diteladani dalam segala hal, bahkan sejak dia masih hidup dalam masa jahiliyah. Karena itulah, tak heran jika sekarang kita melihatnya sebagai laki-laki yang utama setelah Rasulullah SAW. Setelah beliau radhiyallahu anhu masuk Islam, Nabi SAW bersabda, "Orang yang paling baik di antara kalian pada masa jahiliyah adalah orang yang paling baik pula setelah dia masuk Islam jika mereka paham agama." Ibnu Ishaq berkata, Abu Bakar dikenal sebagai pribadi yang luwes dalam bergaul dengan sesama kaumnya, dicintai orang-orang dan sangat toleran dalam segala hal. Dia memiliki nasab yang paling baik di kalangan Quraisy, paling mengetahui kebaikan dan keburukan mereka. Akhlak dan perilakunya mulia. Banyak orang Quraisy yang bertemu dan bergaul dengannya, baik karena ilmu yang dimilikinya, perniagaan yang diusahakannya, maupun keluasan dalam berinteraksi sosial. Ketika masa jahiliyah masih menyelimutinya, beliau radhiyallahu anhu sudah menganggap khamr haram, sama sekali tidak pernah meneguknya, sebelum maupun setelah memeluk Islam. Ada kisah di balik sikapnya ini, yaitu tatkala dia melewati laki-laki yang sedang mabuk, dilihatnya laki-laki itu meletakkan tangan pada kotoran, lalu didekatkan ke mulut, tanpa menyadari hakikatnya. Sejak melihat kejadian tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengharamkan khamr atas dirinya sendiri. Selain itu, Abu Bakar juga tidak pernah bersujud kepada berhala. Berikut penuturannya kepada sekelompok sahabat Rasulullah. Aku sama sekali tidak pernah sujud di hadapan berhala. Menjelang masa balik, Abu Quhafa membawaku ke sebuah ruangan yang berisikan patung-patung yang dijadikan berhala. Ini adalah Tuhan-Tuhanmu. Syumul, awali kata ayahku. Kemudian dia pergi, meninggalkanku sendirian di situ. Aku pun mendekati salah satu patung tersebut dan berseru, "Aku lapar, berilah aku makan." Namun patung itu tidak menjawabku. Aku berseru lagi, "Aku telanjang, berilah aku pakaian." Patung itu juga tidak menjawabku. Maka aku menimpakan batu ke atasnya, dan patung itu jatuh terkelungkup. Abu Bakar radhiyallahu anhu memang sudah mengenal Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, karena keduanya tinggal di kampung yang sama.
Dia tinggal di sebuah kampung di Mekah dan di mana saudagar-saudagar kaya tinggal, termasuk Sayyidah Khadijah. Setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi SAW juga tinggal di daerah itu. Di sanalah Rasulullah dan Abu Bakar saling mengenal satu sama lainnya. Dalam kitab Al-Mawaiz, Al-Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menceritakan kisah Abu Bakar memeluk Islam. Disebutkan bahwa Abu Bakar adalah seorang pedagang sukses di zaman jahiliyah. Beliau masuk Islam setelah bermimpi di tanah Syam. Dalam tidurnya, beliau bermimpi matahari dan bulan berada di atas pangkuannya. Kemudian beliau memegang keduanya dengan tangan dan mendekatkan keduanya pada dada. Setelah itu beliau menutupi keduanya dengan selendangnya. Ketika terjaga dari mimpinya, beliau bergegas menemui seorang pendeta Nasrani untuk menanyakan tafsir mimpinya itu. "Aku telah melihat sebuah mimpi demikian. Aku minta Anda mentafsirkannya," kata Abu Bakar. "Dari mana kamu berasal?" tanya pendeta Nasrani itu. "Dari kota Mekah," jawab Abu Bakar. "Dari kabilah mana kamu terlahir?" tanya pendeta. "Dari kabilah Taim," jawab Abu Bakar. "Apa pekerjaanmu?" tanya pendeta lagi. "Berdagang," jawab Abu Bakar. Kemudian pendeta itu menjelaskan kepadanya, "Akan datang pada zaman kehidupanmu seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Hashim. Laki-laki itu bernama Muhammad Al-Amin. Ia berasal dari kabilah Hashim. Ia akan menjadi seorang nabi akhir zaman. Andai ia tidak terlahir, niscaya Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Begitu juga andai ia tidak terlahirkan, dia tidak akan menciptakan Adam, para nabi dan para rasul. Ia adalah pemimpin para nabi, para rasul, dan penutup mereka. Kamu akan masuk ke dalam agamanya. Kamu akan menjadi menteri baginya dan khalifah setelahnya. Ini takbir mimpimu. Sebenarnya aku telah mengetahui ciri-ciri Muhammad dan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Aku pun telah masuk Islam dan menyembunyikan keislamanku karena takut dengan orang-orang Nasrani," ungkap pendeta itu. Setelah Abu Bakar mendengar penjelasan tentang ciri-ciri dan sifat Rasulullah SAW dari pendeta itu, hatinya pun menjadi luluh dan ingin sekali menemui Rasulullah. Kemudian Abu Bakar pulang ke Mekah dan mencarinya. Abu Bakar pun bertemu dengan Rasulullah SAW. Ia tidak sabar sebentar saja tanpa melihatnya. Ketika kebersamaan Abu Bakar dan Rasulullah telah berlangsung lama, maka pada suatu hari Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Bakar, tiap hari kamu menemuiku serta menemaniku. Tetapi mengapa kamu belum masuk Islam?" Abu Bakar menjawab, "Kalau Anda adalah seorang nabi, maka sudah pasti memiliki mukjizat." Rasulullah berkata, "Apakah belum cukup bagimu mukjizat berupa mimpi yang kamu lihat di tanah Syam? Kemudian mimpimu ditakbirkan oleh pendeta Nasrani dan ia memberitahumu tentang keislamannya?" Sesaat setelah mendengar penjelasan Rasulullah itu, Abu Bakar berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah." Akhirnya Abu Bakar masuk Islam dan bersungguh-sungguh dalam keislamannya. Abu Bakar masuk Islam dalam keadaan siap memikul amanat agama ini di pundaknya, dengan menyeru manusia untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil, 6 dari 10 orang sahabat yang Nabi jamin masuk surga menjadi Muslim melalui perantaranya. Maka pada hari kiamat, pahala amal kebaikan mereka turut disertakan dalam timbangan amal kebaikannya. Belum lagi dari para sahabat selain mereka yang juga mendapatkan hidayah karenanya. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah pria dewasa pertama yang memeluk agama Islam. Setelah menerima wahyu yang pertama, Rasulullah SAW menceritakan kejadian yang beliau alami kepada Abu Bakar. Rasulullah SAW menceritakan bahwa Allah telah mengangkatnya menjadi Rasul. Abu Bakar langsung mempercayainya. Beliau tidak ragu sedikit pun terhadap kebenaran cerita yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ia segera menjadi Muslim yang sejati. Sejak memeluk Islam, beliau setia mendampingi Rasulullah SAW dalam berjuang menyebarkan agama Islam dan berdakwah. Beliau tidak pernah sekalipun meragukan Nabi Muhammad SAW dan ajarannya. Abu Bakar mendapatkan gelar Asy-Syiddiq yang berarti jujur atau benar. Karena itu adalah sifat utama Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Sahabat Muslim, demikianlah kisah masuk Islamnya sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang sangat lembut terhadap kaumnya, jujur, dan memiliki kedudukan yang tinggi di tengah kaumnya. Beliau berhasil mengislamkan banyak orang yang menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam, di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Kedekatan dan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW merupakan satu keistimewaannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.